Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Marcella Anastasia, saya mahasiswa Politeknik Kaltara. Tujuan saya pada malam hari ini adalah untuk melakukan penyuluhan tentang penyakit yaitu kanker usus besar yang biasanya disebut dengan kartolon. Pada kegiatan ini saya meminta kesediaan Bapak semuanya untuk mendengarkan materi saya tentang penyakit kanker usus besar. Mungkin kegiatan ini berlangsung sekitar 20-25 menit. Apakah Bapak bersedia? Tidak bersedia. Baik, sebelum itu kegiatan ini akan terdiri dari dua sesi, yaitu penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Baik, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Bapak-Bapak di sini sudah mengetahui apa itu penyakit kanker usus besar? Belum? Baik, jika karena Bapak-Bapak belum tahu, di sini saya akan menerangkan yaitu tentang penyakitnya. Baik, kita masuk ke materinya di sini. Di sini ada definisi atau pengertiannya yang dimana kanker usus besar itu adalah pertumbuhan sel abnormal usus yang tidak dapat terkendali pada usus salin dalam perut kita yang terjadi di organ usus besar, yang dimana dia ini pertumbuhan sel tidak abnormal ini adalah suatu yang tidak seharusnya tumbuh pada bagian usus. Baik, selanjutnya ada penyebab kanker usus besar. Penyebab utamanya belum diketahui, namun utamanya dipicu oleh mutasi gen pada DNA usus yang menyebabkan pertumbuhan sel abnormal berbentuk benjolan atau polip. Yang benjolan tuh kalau dalam bahasa medis biasanya disebut polip, yang lama-kelamaan dia menjadi kanker. Terus di sini ada faktor resikonya. Penyebab kanker usus besar, faktor utamanya itu ada gaya hidup tidak sehat seperti kekurangan serat, tinggi lemak, atau daging merah. Yang selanjutnya ada usia di atas 50 tahun ke atas, itu bisa menjadi faktor kanker usus besar. Dan selanjutnya ada genetik atau riwayat keluarga yang mana itu keturunan. Dan serta bisa jadi ini juga karena peradangan pada usus besar. Baik, di sini ada tanda dan gejala kanker usus besar. Seperti yang kita tahu, tanda kanker usus besar itu adalah darah pada fetus. Kita harus perhatikan nih, ketika kita BAB itu kita perhatikan ada darah atau tidak. Nah, terus fetus berwarna hitam atau melena. Yang harus kita waspadai, fetus berwarna hitam itu juga bisa jadi tandanya. Terus bentuk fetusnya itu kayak pipis. Ketika kita BAB, fetusnya itu dia nggak bulat tapi dia pipi atau pipit. Terus ada penurunan berat badan. Penurunan berat badan ini bisa menjadi tanda juga. Yang selanjutnya ada pucat, lalu ada juga dia perut buncit atau pembesaran pada abdomen. Selanjutnya ada perawatan pada kanker usus besar. Di sini ada perawatan. Cara merawatnya itu pemantauan kondisi pasien, mana di sini mungkin nanti pasien yang terkena kanker usus besar biasanya diberi perawatan pemantauan kondisi pasien seperti tanda-tandanya seperti tekanan darah, nadi, suhu, kondisi tubuh pasien lainnya. Terus yang kedua ada manajemen nyeri, yang dimana mengurangi rasa sakit yang dialami pasien sesuai dengan anjuran dokternya, seperti meminum obat ataupun terapi relaksasi napas dalam. Terus yang ketiga ada pengaturan pola makan yang bergizi. Pada pasien kanker usus besar biasanya pengaturan makan yang bergizinya itu sangat dijaga, yang dimana memberikan makanan bergizi untuk menjaga kekuatan tubuh dan membantu proses pemulihannya.
Yang keempat ada luka operasi. Perawatan luka operasi ini jika pasiennya sudah dioperasi, yang dimana nanti dibersihkan lukanya agar tidak terjadi infeksi. Terus yang kelima ada dukungan psikologis atau kontrol rutin. Yang ini yang paling biasanya sering orang lewatkan, yang dimana orang selalu memikir giginya namun tidak memikir psikologis pasiennya. Dan juga kontrol rutinnya juga harus rutin itu. Kadang ada pasien yang sudah dioperasi namun tidak mau datang kontrol karena alasannya malas. Selanjutnya di sini ada metode pengobatannya, yang dimana yang pertama itu ada operasi atau komunikasi, atau yang dimana disebut pengangkatan bagian usus besar yang terkena kanker. Pada tahap awal dapat dilakukan politomi melalui kolonoskopi. Yang kedua ada kemoterapi, di mana pengobatan menggunakan obat-obatan khusus untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan sel kankernya. Terus di sini ada radioterapi, di mana pengobatan menggunakan sinar radiasi untuk menghancurkan sel kanker atau mengecilkan benjolannya yang biasa disebut tumor. Terus di sini ada juga terapi target sebagai metode pengobatannya, di mana dengan obat yang menargetkan molekul tertentu pada sel sehingga pertumbuhan sel dapat dihambat, yang dimana nanti kan ada tuh benjolan yang tumbuh tuh, nanti dia akan diberikan obat target untuk mengecilkan atau membunuh benjolan tersebut. Terus di sini ada imun terapi, di mana yang merangsang sistem kekebalan tubuh agar dapat mengenali dan melawan sel kanker, yang dimana kita sering mengenalinya dengan kemoterapi. Selanjutnya ada cara mencegah kanker usus besar, yang mana yang paling penting yang pertama itu adalah pola makan yang sehat, yang dimana kita harus mengkonsumsi serat yang tinggi, sayur, buah, biji-bijian. Kita harus mengurangi daging merah dan daging olahan, batasi makanan berlemak dan tinggi gula. Yang dimana misalnya kita yang berlemak atau tinggi gula itu memicu kolesterol, nanti bisa menjadi faktor nya lebih ke apa ya? Terus yang kedua ada aktivitas fisik teratur, yang mana olahraga minimal 30 menit per hari, menjaga berat badan ideal, mengurangi resiko obesitas. Jadi mana kalau misalnya kita nggak usah lah olahraganya harus lari gitu, lakukanlah kegiatan yang mungkin bisanya membakar kalori atau mengeluarkan keringat. Terus yang di sini ada pemeriksaan rutin, yang dimana sebelum usia 50 tahun ke atas kita tuh harus rajin memeriksa kesehatan, baik itu kita merasa sehat atau tidak. Walaupun ada gejala, tidak ada gejala, kita rajin untuk memeriksakan kesehatan. Lalu di sini ada mitos dan fakta kanker usus besar. Di sini mitosnya katanya hanya menyerang orang dewasa, namun faktanya bisa terjadi pada berbagai usia. Selanjutnya ada tanda dan gejalanya. Tidak ada gejala berarti tidak ada kanker. Tahap awal sering seperti yang kita tahu, tahap awal pada kanker itu tidak ada gejalanya. Terus yang itu resiko dapat dikurangi dengan pola hidup sehat. Terus yang mitosnya tidak bisa dicegah, namun faktanya resiko dapat dikurangi dengan pola hidup sehat. Terus yang terakhir di sini, semua polip atau benjolan di usus besar adalah kanker, namun faktanya tidak semua polip atau benjolan menjadi kanker, tapi perlu diperiksa. Mungkin sekian dari pemaparan materi saya. Baik, kita masuk ke dalam sesi tanya jawabnya. Baik, bapak-bapak yang ingin bertanya. Bicara kanker besar tadi, kanker usus besar bisa nggak menular, Bapak? Kanker usus besar itu tidak dapat menular karena dia bukan infeksi bakteri, namun pertumbuhan sel abnormal pada tubuh. Baik, yang Bapak mengerti. Yang selanjutnya,
Baik, apakah sudah tidak ada? Baik, jika tidak ada, baik saya akan membacakan kesimpulan dari materi kita pada hari ini, di mana itu adalah usus besar merupakan penyakit yang berbahaya namun dapat dicegah dengan pola hidup sehat. Mungkin sekian dari saya. Sebelum itu saya akan membagikan refresh yang mana mungkin bapak-bapak bisa untuk mengerti dengan ini. Baik bapak-bapak, di situ ada penanganan dan caranya. Bisa dibaca ya bapak. Oke, sekian dari pemaparan penyuluhan materi saya. Saya akhiri. Terima kasih dan selamat malam.